kembali lagi di pembelajaran SAP. Untuk modul SAP 01, kita masuk ke unit yang baru, yaitu di unit 4, logistik. Nah, cerita singkat tentang unit logistik ini adalah materi lanjutan dari konsep atau istilah umum yang sudah kita pelajari di materi informasi dan proses bisnis. Nah, di unit 4 logistik ini kita akan belajar 3 subbab penting, yaitu yang pertama materi pengadaan atau procurement, kemudian yang kedua sales order management, dan yang terakhir adalah production. Namun di video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang topik procurement. Nah, seperti biasa, procurement atau pengadaan juga ditujukan untuk material, barang, ataupun jasa. Dan kali ini di pelatihan SAP ini kita akan belajar cara untuk membuat PO untuk sebuah stok material, kemudian membuat yang namanya good receive yang direferensikan dari sebuah purchase order, lalu yang terakhir kita akan melakukan posting invoice menggunakan fitur logistic invoice verification. Jadi sebelum cerita panjang lebar tentang procurement-nya sendiri, kita harus memahami alur basic atau alur dasar dari si procurement itu sendiri, di mana Anda dapat mengakses di unit 4, lebih tepatnya kalau di buku panduan Anda berada di halaman 42. Nah, alur pertama ketika membahas yang namanya procurement atau pengadaan, atau boleh juga kamu sebut dengan istilah pembelian, itu dimulai dari aktivitas demand determination, atau ada juga yang menyebutkan determination of requirement. Nah, itu sama aja. Di bagian ini kita akan mengidentifikasi bagian mana atau unit mana di perusahaan kita yang membutuhkan material atau mungkin membutuhkan jasa. Nah, jika sudah ketemu, maka nanti kita akan menelusuri belinya dari mana, melakukan pengadaannya dari mana. Nah, di mana kita akan membeli, dari siapa kita akan membeli, itu ditentukan di langkah kedua, yaitu source determination. Jadi, MySAP ERP membantu kita atau memungkinkan kita untuk mengidentifikasi siapa source of supply yang potensial, yang bisa memenuhi kebutuhan kita yang harus kita masukkan atau kita supply di dalam sebuah organisasi atau perusahaan kita. Nah, jadi di source of determination ini nanti kita bisa create yang namanya request for quotation, kemudian bisa dikirimkan secara elektronik jika dibutuhkan. Kira-kira demikian. Kemudian determination atau penentuan suppliernya dari siapa, kita juga nanti akan memasuki tahapan supplier selection. Nah, jadi kalau tadi sudah ada list-list perusahaan-perusahaan atau source of supply yang potensial, di tahapan ketiga ini kita memastikan bahwa ini adalah perusahaan yang paling cocok tempat kita untuk membeli barang ataupun membeli jasa. Nah, jadi kalau di tahapan supplier selection atau vendor selection ini, kita juga akan melakukan yang namanya comparison of quotation, dan pada tahapan ini juga dimungkinkan ada yang namanya rejection letters atau surat penolakan atas penawaran yang sudah kita terima, dan ini juga dari SAP di-create secara otomatis atau dikirim secara otomatis. Selanjutnya ada yang namanya tahapan purchase order creation, atau ada yang menyingkat dengan istilah PO processing. Nah, itu sama aja. Di purchase order creation ini kita bisa mengadopsi informasi yang ada di requisition ataupun quotation kita sebelumnya untuk menghasilkan sebuah purchase order. Jadi banyak sekali hal-hal yang disupport atau didukung di sistem SAP. Selanjutnya di tahapan kelima, kita juga bisa melakukan tracing ataupun order monitoring. Nah, order monitoring ini sendiri akan kita pakai untuk memantau posisi barang yang tadi kita beli, itu sudah di mana. Jadi kita juga bisa follow up jika dibutuhkan, dan kita juga bisa remind jika memang mau remind. Kira-kira demikian untuk langkah kelima. Kemudian yang terakhir adalah goods receive. Nah, goods receive di sini biasanya sepaket dengan konsep inventory management. Jadi nanti kita akan memverifikasi atau mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima dan akan masuk ke perusahaan kita. Jadi
barang yang diterima ini bisa saja nanti parsial, bisa saja full, atau seperti apa tergantung dealingnya kita dengan pihak vendor. Kemudian yang terakhir ada step invoice verification. Di sini kita sudah menerima tagihan dan sistem SAP sendiri memiliki dukungan untuk mengecek dan menyesuaikan invoice yang kita terima dengan barang yang kita terima. Jadi ada yang namanya account payable, nanti yang harus kita bayarkan kepada pihak vendor, dan semua ini harus sesuai dengan total receipt data yang masuk ke kita. Kira-kira seperti itu alur dasar dari si procurement di bagian logistik. Nah, semoga materi awal ini cukup memberikan gambaran jelas terkait bagaimana caranya membuat yang namanya purchase order for a stock material. Nah, kali ini saya akan login menggunakan satu sampel user di client 905 dengan user 17 SAP01 app garis 00 dengan sandi yang saya sudah inputkan. Kemudian saya lanjutkan. Sekali lagi diingatkan untuk login ke SAP itu perlu koneksi yang stabil agar aplikasinya dapat berjalan sempurna. Nah, exercise pertama yang akan kita perhatikan kali ini adalah exercise 41 di halaman 49. Di sini ada sebuah business example. Kita diminta untuk bertindak sebagai seorang buyer atau berlaku seperti seorang buyer, pembeli, di mana kita diminta oleh sebuah unit, lebih tepatnya unit sales department, untuk membeli 10 slugs for spiral casing. Jadi ada bagian lain di perusahaan kita, dalam kasus ini adalah bagian penjualan, meminta kita atau meminta bagian pembelian di perusahaan kita untuk membelikan 10 spiral casing. Nah, 10 spiral casing ini nanti semuanya akan dibeli dari perusahaan yang bernama Baltus. Kemudian nanti purchasing organization-nya adalah 1000, purchasing group-nya adalah SAP01 Group pagar-pagar sesuai nomor urut Anda masing-masing. Lalu company code-nya adalah IDIS AG, materialnya adalah T/MM nomor urut kita masing-masing, dan quantity dari PO-nya adalah 10. Dengan plan yang kita gunakan kali ini adalah Dresden. Dan storage location-nya nanti adalah 0001. Nah, itu kurang lebih gambaran dari exercise 41 yang akan kita bahas kali ini. Nah, saya akan pandu kita belajar bersama. Silakan akses ke menu logistik. Karena ini adalah perbedaan, maka bagian dari menu logistik. Kemudian pilih material management. Selanjutnya masuk ke purchasing. Lalu ada purchase order. Nah, untuk membuat sebuah PO yang baru atau pesanan pembelian yang baru, kita pilih create. Oke. Di sini ada beberapa opsi. Tadi sudah saya infokan di awal, vendor kita itu Baltus, berarti kita sudah tahu vendornya siapa. Nah, kali ini kita gunakan T-code ME21N. Karena apa? Kita juga tadi sudah tahu nama vendornya atau nama suppliernya, dan plannya tadi sudah cukup jelas diinformasikan bahwa kita menggunakan plan 1000. Nah, beda dengan ME25. ME25 itu adalah pembuatan PO untuk vendor yang belum diketahui. Jadi nanti bisa diisi belakangan. Kira-kira seperti itu. Nah, silakan Anda jalankan di ME21N. Selanjutnya kita isi ketentuan yang sudah tersedia di tabel. Berdasarkan tampilan yang ada saat ini, kamu disuguhi laman create purchase order. Ada beberapa jendela di sini, ada header, ada item overview, dan ada item detailnya. Nah, kita mengisi nomor vendor atau nama vendor. Silakan diisikan nama vendornya, yaitu Baltus. Sesuaikan dengan nomor urut masing-masing. Kita pakai nama Baltus F/00 kalau untuk nomor urut saya. Untuk Anda semua silakan disesuaikan sendiri, kemudian boleh di-enter. Nah, ada bagian yang terpenting setiap kali kita melakukan pembelian, karena orang yang bertanggung jawab untuk pembelian adalah di purchasing organization, maka jangan lupa untuk mengisikan purchasing organization kita. Kebetulan kali ini kita menggunakan purchasing organization 1000. Nah, bagi kamu yang penasaran 1000 itu apa, boleh define, ketikkan saja 1000. Dan nanti akan ada deskripsinya. Oh, ternyata 1000 itu adalah IDIS
Deutschland. Kemudian silakan dipilih, lalu isi juga yang namanya purchasing group. Purchasing group kita kali ini juga berada di grup B pagar-pagar. Oke, kalau di sini kita pakai yang B pagar-pagar, sesuaikan dengan nomor urut masing-masing. Bagi kamu yang penasaran, B pagar-pagar itu apa, boleh dicari tahu juga. Caranya sama, tinggal define dengan icon teropong, kemudian ketikkan nomor urut kamu, dan seperti punya saya, nampillah SAP 01 grup 00. Oke, tadi company code-nya kita gunakan 1000. 1000 itu adalah IDES AG. Nah, sampai di sini kita belum selesai. Kita akan mengisikan detail dari si material. Dua item ini bisa Anda expand satu persatu tergantung kebutuhan. Nah, cara menginputkan itemnya, kalau di SAP sendiri, item pertama akan diisikan di sini. Ini juga bisa Anda perbesar sekiranya bingung ini sebenarnya nama kolomnya apa gitu ya. Nah, ini adalah nomor urut dari item yang nanti akan kita masukkan. Misalnya kita mau beli 5, nah jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada kolom untuk materialnya sendiri, deskripsi, quantity, sampai field yang lain. Nah, kali ini kita akan belikan satu barang, nama materialnya adalah yang tertera di dalam tabel kita, halaman 410 juga boleh dicek, atau halaman 49 juga sama saja. Materialnya adalah T-MM pagar-pagar. Jangan sampai salah mengcopy ya. T-MM diikuti dengan batch Anda masing-masing, lalu nomor urut. Oke, punya saya. Kemudian di enter saja boleh. Kita lihat dulu terbaca atau tidak. Oke, sudah terbaca, ternyata benar. Bagi kamu yang sadar, ini adalah material yang minggu lalu kita sudah create. Kemudian, kita juga diminta untuk menginputkan kuantitinya. Kuantiti dari produk yang akan kita beli kali ini sebanyak 10. Silakan diisikan 10. Oke. Kemudian, kita juga dimintakan kembali untuk mengisikan plan. Oke, untuk plan sendiri ada di bagian kanan. Plannya pakai 1000 itu artinya Dresden. Kalau penasaran juga boleh dicari kembali. Semua area ini Anda bisa scroll sampai ke kanan. Jangan lupa storage location-nya juga dipilih. Kita boleh pilih pakai yang 0001 atau ledger 1. Oke. Selanjutnya, ini sudah otomatis terpilih ya, karena tadi di awal sudah. Kemudian kita masuk ke pengisian berikutnya, coba di enter saja. Harusnya sudah terbaca. Oke, kita juga diminta untuk mengisikan price dari si produk ini. Kita boleh inputkan saja nominalnya, misalnya 125. Nah, ada bagian yang tidak disebutkan di tabel. Seharusnya kita mengisikan harga dari satu produk itu berapa. Amount-nya ini berarti di sini kita buat saja misalnya 125 euro. Lalu di enter. Dan kalau Anda perhatikan, sudah banyak sekali muncul keterangan-keterangan di sini. Ada cash discount dan lain sebagainya. Di SAP sendiri itu otomatis masuk ke tab condition. Perhitungannya semuanya langsung dipetakan di dalam tabel yang terlampir. Jadi fokus saja ke bagian atau ke field yang kamu perlu soroti, yaitu harga dari si produk. Yang lainnya nggak usah diperhatikan karena itu sudah otomatis dihitung. Kira-kira sampai di sini sudah selesai. Kemudian tadi ada yang tertinggal ya, storage location tadi belum aktif karena kita belum isikan amount. Ini juga boleh kita isikan kembali. Storage location-nya pakai 0001. Sampai di sini boleh di enter. Dan sudah ketahuan bahwa storage location-nya adalah material ledger. Kalau mau dicari tahu storage location apa yang lain yang available juga boleh. Listnya sudah ada di sini. Oke, itu saja. Untuk pembuatan PO di awal sudah selesai, silakan disimpan. Oke, dan jangan lupa setiap kali kamu berhasil menyimpan satu transaksi, biasanya akan ada nomor unik atau nomor PO-nya. Jadi silakan dibuka saja, di-expand saja, dan simpan nomor tersebut. Oke. Jangan lupa dicatat di buku kamu atau di notepad juga memungkinkan. Karena nanti nomor-nomor ini harus diingat ya.
harus diingat dan nanti akan dipakai kembali ketika kita melakukan yang namanya good receive ataupun pembayaran. Baik, itu untuk pembuatan PO. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 2 di task pertama exercise 41, yaitu kita menampilkan PO yang sudah kita create sebelumnya. Caranya seperti apa? Di dalam buku kamu ini di halaman 49, dia hanya menyebutkan display di purchase order, tapi sebenarnya langkah-langkahnya sudah ada di solution halaman 411. Nomor 2, kamu boleh pilih menu purchase order, kemudian di sini ada pilihan other purchase order. Silakan diklik saja other purchase order, dan di sini akan terekam nomor PO yang terakhir sekali kamu create. Jadi biasanya mana yang terakhir kali kamu create itu akan tampil di bagian other purchase order. Itu cara paling mudah untuk menampilkan list dari purchase order yang kita sudah create. Atau kamu juga bisa kembali ke menu SAP Easy Access. Oke. Bisa kembali ke menu SAP Easy Access dan kamu bisa buka atau expand menu logistiknya satu persatu untuk menampilkan purchase order yang sebelumnya. Kurang lebih caranya sama, tinggal display saja. Oke. Itu di exercise 41. Sekarang kita lanjutkan. Pemesanan sudah kamu create dan kamu akan membeli 10 barang. Selanjutnya kita asumsikan bahwa kita sudah menemukan vendor yang pas, yaitu tadi si Baltus. Kemudian kita juga sudah tahu mau bayar berapa. Sekarang kita asumsikan barangnya akan kita terima. Berarti di exercise 42 ini kita akan menerima barangnya, dan tahapan ini dikenal dengan pembuatan good receive by referencing a purchase order. Detailnya Anda boleh cek di halaman 412. Nah, untuk berlanjut ke halaman 412 ini, beberapa item yang kembali akan kita isikan adalah nomor PO sebelumnya, material yang tadi kita pakai apa, kemudian kuantitinya berapa banyak, plannya nomor berapa, storage location-nya di mana, dan yang paling penting, nanti akan ada sebuah dokumen begitu kamu berhasil create yang namanya good receive. Jadi saya pandu untuk pembuatan good receive-nya atau confirm-nya. Kembali ke menu logistik. Oke. Selanjutnya pilih di bagian material management atau materials management. Kemudian pilih inventory management. Selanjutnya ada goods movement. Kenapa masuk ke goods movement? Karena barang akan kita terima. Good receive itu artinya kita akan terima barang. Selanjutnya ada pilihan goods receive for purchase order. Oke. Nah, jadi ini silakan buka di bagian good receive. Tadi di goods movement. Selanjutnya perhatikan di sini ada dua pilihan, ada yang migo langsung dan yang satu lagi good receive. Perbedaannya apa? Ini kurang lebih sama, tiketnya sama, mau jalankan yang manapun sama aja. Tapi kalau kamu beralih ke yang transfer posting, ke good issue, itu dua hal yang berbeda. Jadi kali ini karena kita terima barang dari vendor, maka tiket yang kita pakai adalah migo. Silakan dibuka untuk migo-nya. Selanjutnya, purchase order yang tadi sudah kita temukan atau sudah kita create, Anda boleh cari kembali di sini, atau kalau hafal boleh langsung ketikkan. Tapi kalau kamu memang mau mencari, boleh juga tinggal define saja berdasarkan tadi banyak item, boleh berdasarkan plan, boleh berdasarkan storage location, boleh berdasarkan vendor dan lain sebagainya. Nah, itu cukup menyulitkan sebenarnya. Jadi sebaiknya ketika kamu melakukan pencarian, yang ini perlu dibatasi ya. Batasi mau cari pakai apa, isi dulu beberapa item yang tersedia di sini. Atau kamu boleh beralih dengan pilihan-pilihan yang ada di sebelah kanan ini. Kalau mau lihat per vendor, berarti nanti inputin nama si Baltus. Kalau mau lihat per material, berarti nanti isikan nama material printer tadi. Kemudian kalau mau lihat misalnya berdasarkan tanggal, atau kalau sebelumnya kita pernah create kontrak, itu juga dimungkinkan. Nah, tapi untuk kondisi saya kali ini, kebetulan saya hafal nomornya, berarti saya tinggal copy dan paste saja, lalu saya masukkan, dan jangan lupa plannya tadi adalah plan 1000 di Hamburg,
Oke. Kemudian, sorry, salah tempat ya. Pelannya pelan 1000. Kemudian ada storage location-nya juga di 0001. Itu kita isikan. Coba di enter dulu, dites dulu ya. Ini PO-nya kebaca atau tidak. Oke, PO-nya kebaca dan semuanya sudah benar. Selanjutnya, cek kembali itemnya sudah pas atau enggak. Namanya adalah printer 10. Kemudian tadi di storage location, material ledger. Dan benar materialnya yang sudah masuk ke sini di movement type 101. Dan pelannya adalah Hamburg. Nah, sampai di sini sudah sesuai data dari PO sebelumnya. Berarti sekarang kita harus execute. Kita akan melanjutkan ini ke posting good issue. Caranya kamu tinggal post saja. Di atas ada button save. Oke. Kalau mau dicek-cek lagi juga boleh berpindah. Di sini misalnya kalau mau diubah juga kuantitinya boleh ditambah. Pelannya kalau mau diubah lagi juga boleh. Storage location juga boleh. Nah, tapi yang paling penting setiap kali kamu melakukan yang namanya posting good issue, jangan lupa bahwa semua item ini sudah harus oke. Atau item ini pas dengan yang sebelumnya kamu buat. Karena kalau dia nanti nggak pas, kamu akan ribet ketika nanti ada penagihan pembayaran. Jadi hati-hati ketika kamu melakukan pengecekan di nomor PO sebelumnya dan harus matching dengan yang di good receive. Nah, kalau sudah, Anda semua boleh pastikan ini sudah oke dengan cara mencentang item oke lalu save. Oke, begitu kamu berhasil melakukan save, maka satu nomor good receive sudah selesai. Yang ini silakan disimpan. Nomornya juga banyak. Oke. Nomornya dimulai dari angka 5 ya. Oke. Dari sini ini sudah selesai untuk exercise 42. Nah, selanjutnya kita asumsikan kembali bahwa good receipt ini sudah berhasil kita create dan nanti kita tinggal menunggu pembayaran atau menunggu tagihan. Saatnya kita untuk melunasi hutang kita. Nah, tapi untuk memastikan benar nggak sih good receipt-nya sudah ada? Boleh. Kamu boleh pilih menu good receipt, exit, atau back juga boleh. Kita tinggal good receipt to display. Jadi kalau yang ini kamu tadi hanya menginputkan PO di awal, sekarang kamu boleh tukar good receipt-nya untuk di display. Oke, ini ada banyak pilihan di sini ya. Misalnya display apa, display PO. Kayak tadi saya pakai nomor 43, pilih aja jadi nomor PO-nya misalnya tadi 45 ya. Kamu boleh ketikkan kembali di sini. 45, bukan 45, 007729. Oke. Does not exist in calendar year 2020. Oke, berarti di sini benar dong nggak eksis karena yang kamu tampilin bukan material dokumen. Karena sebenarnya 4500 itu adalah PO. Jadi pastikan ini harus sudah jadi nomor PO. Nah, jadi aksesnya juga dari sebelah kiri boleh ya. Tergantung kamu nyamannya di bagian mana. Oke, selanjutnya kita kembali ke awal. Kita mau masuk ke exercise 43 untuk posting invoice using logistic invoice verification. Jika tadi kita sudah menerima barang, sekarang kita harus posting invoice. Atau kita melakukan yang namanya verifikasi invoice atau tagihan, yaitu di halaman 415. Nah, langkahnya masih sama persis, tetap masih dari menu logistik, kemudian Anda pilih di material management, oke. Kemudian logistic invoice verification di urutan keempat. Kemudian ada lagi yang namanya document entry. Nah, di document entry ini yang mana yang akan kita pilih? Apakah yang enter invoice, prompt invoice, atau enter invoice in background? Nah, kali ini karena kita create invoice-nya satu persatu, maka kita akan pakai yang enter invoice. Apa bedanya dengan prompt invoice? Prompt invoice itu berarti kita tunda dulu atau kita buat antrian untuk invoice kita. Nah, tapi sekarang kita mau langsung proses, maka pilih di code Miro.
atau enter invoice. Nah, untuk mengisikan yang namanya invoice, kita harus selalu isi yang namanya invoice date. Jadi, misalnya hari ini saya mau bayar, maka tanggalnya adalah tanggal hari ini, 21 Oktober 2020. Cara ketiknya boleh dengan pemisah titik seharusnya ya. Coba dites enter aja dulu. Oke, oh tidak boleh. Formatnya harus pakai yang garing. Jadi yang ini nggak boleh ketukar. 21 Oktober 2020. Nah, itu pun harus perhatikan dulu. Tanggal dulu baru bulan atau bulan dulu baru tanggal. Lebih enaknya lagi kamu boleh langsung cek juga di kalendernya. Silakan di-expand misalnya. Karena sekarang adalah tanggal 21, saya langsung pilih seperti ini aja, nanti dia otomatis terisi semuanya. Nah, berapa amount yang akan kita bayarkan? Kita pakai reference. Reference-nya kali ini kita pakai nomor 234 pagar-pagar. Kalau saya tadi nomornya 23400. Oke, jangan lupa kenapa ada reference? Karena kebetulan dia pakai nomor referensi. Referensinya itu menggunakan yang tadi di awal, kita pakai yang namanya nomor PO. Oke, jadi nomor referensinya diisikan di sini. Selanjutnya kamu boleh enter. Dan kalau kamu perhatikan, ada tanda di sini, ada merah, kuning, hijau nanti yang akan berganti tergantung dari status transaksi kamu sudah berjalan atau enggak. Nah, di bagian ini kita diminta untuk menginputkan nomor PO sebelumnya. Jadi yang ini pastikan yang sudah terpilih adalah nomor PO, dan nomor PO-nya jangan salah copy. Kalau lupa tadi boleh dicari lagi ya di sini. Boleh kamu isikan kembali. Oke, atau kamu boleh expand juga, silakan. Tapi kalau bagi yang sudah mengingat, ya nggak usah. Tinggal kamu isikan langsung atau paste langsung di dalam field-nya. Lalu, perhatikan, untuk exercise 43 ini, kamu diminta untuk mencentang calculate text box. Dengan catatan di sini kita akan diberikan pajak sebesar 16%. Jadi pilih dulu pajaknya, lalu calculate. Nah, perhatikan adik-adik di sini barang ini akan dikenakan pajak dan amount-nya jangan sampai salah atau jangan sampai tertukar. Yang ini akan dianggap balance jika nilainya sudah bernilai 0. Berarti kalau tadi kita belanja 10, harga dari satu produknya tadi sebesar 100 berapa tadi? 125 euro. Nah, jadi itu harus kebaca dan harus kepotong di sini sebesar 16%. Oke, dan itu yang harus kita bayarkan kali ini. Jadi jangan sampai tertukar, pastikan dulu sudah benar, dan jika masih ada kesalahan seperti ini merah, maka silakan diupdate. Oke, nah jadi ada teks juga yang kita bisa tambahkan kalau misalnya kamu mau kasih keterangan, mau kasih berita, atau mau kasih pesan-pesan. Misalnya ketika orang kayak bayar utang ke vendor, dia lewat mutasi atau lewat transfer antar bank, kita kan bisa buat berita. Nah, di SAP juga bisa nih, kita kasih keterangan tambahan untuk semua transaksi yang akan kita bayarkan. Nah, kali ini kalau misalnya kamu cek message-nya ini apa sih, kenapa error, ada keterangan di bagian message, balance not zero, 1450 di debit, oke. Kemudian kreditnya kalau kamu perhatikan juga ini harus sama. Nah, persis seperti penggunaan yang di akuntansi dasar. Nah, itu juga harus matching di bagian ini. Nanti silakan Anda ralat kembali, cek kembali salahnya di bagian mana, apakah tadi di perhitungan pajaknya atau yang lain-lain. Oke, jadi sekarang kita cek kembali ya, material kita ini tadi di awal nilainya berapa. Bagi yang udah muter-muter tadi, saya ulangi, kita kembali ke transaksi yang pertama, yaitu tadi pakai Miro. Oke, jangan lupa isikan tanggal hari ini, berarti tanggal 21. Ini boleh kamu pilih langsung. Kemudian referensinya tadi pakai nomor 234 pagar-pagar. Oke. Selanjutnya pajaknya tadi dipilih 16%, dicentang dulu, dan nomor PO-nya jangan lupa dimasukkan. Oke. Dan perhatikan di sini kalau misalnya saya tes simpan, tidak bisa karena masih belum balance.
Jadi ketika kamu menginputkan amount, ini harus ada amount di sini adik-adik, berarti harus sebesar 1250 juga. Oke. Dan kamu perhatikan ini juga belum balance. Kenapa? Ya kamu bayar utang 1250, tapi kamu mau nginputin 200. Nggak nyambung gitu. Jadi harus matching, harus matching. Oke, jadi ini adalah bagian yang harus Anda perhatikan nanti. Seperti apa cara pembayaran hutang? Berarti kalau di sini amount-nya itu harus sama dengan nominal yang ada di atas ini. Kita cek kembali ya. Oke, itu dulu untuk di exercise 4.3. Intinya nilainya harus sampai 0 dan harus sama persis nilai yang ada di atas dengan yang ada di sini. Dengan tambahan pajak sebesar 16%. Lalu Anda sudah boleh melakukan pause atau simpan. Ketika melakukan posting invoice ini bisa membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi pastikan kembali internetnya stabil ya, karena kalau misalnya internetnya nggak stabil nanti bisa mengulang lagi dan input lagi dari awal. Nah, seperti di tampilan saya saat ini, nomor invoice-nya sudah terbit di nomor 51056092. Yang ini kamu boleh simpan juga nomornya, bisa dikopikan, di-save di notepad dan sejenisnya ya. Oke, nah kemudian jika kamu perhatikan, apakah dimungkinkan untuk melakukan posting invoice tanpa reference? Juga boleh. Jadi itu semuanya tergantung ke kondisi transaksi kamu di awal. Anda tinggal menyesuaikan saja, tinggal kamu create aja apakah pakai reference atau tanpa reference. Sekian untuk praktik hari ini. Silakan dicoba untuk unit logistik procurement-nya. Terima kasih dan selamat mencoba.